Selamat pagi, puji Tuhan. Senang berjumpa dengan jemaat Tuhan di tengah-tengah libur, tapi saudara masih datang beribadah, yang datang walaupun libur tetap datang ke gereja, berkatnya double. Kasih tepuk tangan yang meriah buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Baik, hari ini saya menyampaikan satu firman Tuhan disertai dengan kesaksian. Kalau saudara sudah dengar minggu lalu, tapi hari ini saya mau saksikan lebih detail apa yang kami alami di Timur Tengah. Tetapi sebelum itu, nanti saya ada waktu untuk mendoakan saudara yang datang dengan sakit. Terlebih siapa saudara yang datang kalau tidur harus pakai obat, sulit tidur. Nah, saya tidak tahu siapa orangnya, tapi Anda ada di tengah-tengah hari ini, dan saya rindu berdoa supaya saudara malam nanti tidur nggak perlu pakai obat. Yang percaya katakan amin. Saya sudah berjumpa dengan banyak orang yang tidur yang pakai obat, akhirnya tanpa obat malah lebih nyenyak daripada pakai obat. Karena tidur yang tanpa obat itu tidur dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Baik, puji Tuhan, saya pertama-tama ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua kepada jemaat Tuhan atas setiap doa saudara, perhatian saudara. Hari ini saya mau menyaksikan apa yang terjadi ketika kami ada di Timur Tengah, tepatnya di Yerusalem, di Israel, di Palestina, di Yordania, dan di Mesir. Bapak Ibu Saudara, nanti saya akan juga tayangkan beberapa video yang dimana saya ada bersama dengan Bapak Gembala di sana. Nanti saya akan kasih kesimpulan, ya, setelah kami menjalani perjalanan yang cukup menyenangkan, ya, dalam tanda kutip. Saya akan sampaikan perenungan firman Tuhan apa yang saya mau bagikan kepada saudara. Bapak Ibu Saudara, tanggal 21 Februari hari Sabtu, kami berangkat dari Surabaya, kami ke Jakarta. Ya, kami ke Jakarta, lalu dari Jakarta kami ke Dubai. Nah, dari Dubai kami ke Mesir. Nah, ini rutenya. Jadi rutenya ada Dubai, ada Abu Dhabi, ada Qatar. Nah, kami ke Mesir dulu saudara. Kenapa kami ke Mesir? Karena kami mau napak tilas perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka diperbudak di tanah Mesir, ya, saudara tahu cerita itu, dan dari Mesir mereka masuk ke tanah perjanjian, ke Kanaan. Nah, itu saudara ya. Nah, kami sampai tanggal 22 di Mesir, di Kairo. Kami melaksanakan perjalanan kami, nggak ada apa-apa, semuanya berjalan dengan baik. Kami pergi ke gereja-gereja yang ada di Mesir. Dan saudara perlu tahu kalau saudara baca Alkitab, bahwa Yesus pernah ke Mesir. Waktu itu usianya kurang lebih beliau usia 1 atau 2 tahun. Kenapa? Karena Raja Herodes mau membunuh semua bayi atau anak-anak di bawah 2 tahun yang keturunan Yahudi. Nah saudara, saya kasih tahu sedikit supaya saudara tidak salah ketika saudara mengerti dan membaca firman Tuhan. Jadi yang ketemu sama bayi Yesus itu gembala, bukan orang Majus. Yang ketemu sama orang Majus itu anak daripada Yesus. Jadi kurang lebih orang Majus ketemu sama anak Yesus kurang lebih 1 atau 2 tahun. Nah, gembala ketemu bayinya di padang gembala atau di mana, yaitu tempat ternak-ternak ada, atau itu apa istilahnya itu ya, tempatnya kandang domba. Ya, palungan, itu gembala. Kalau orang Majus, ya, ada berapa? Hadiahnya yang 3. Orang Majus ada ratusan kurang lebih. Dari timur mereka menuju ke daerah Bethlehem. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Raja Herodes mencetuskan untuk membunuh semua bayi di bawah anak di bawah 2 tahun, maka Yusuf dan Maria dan Yesus, yaitu keluarga kudus, mereka turun ke Mesir. Nah, kami pergi di Mesir, ada namanya gereja Abu Sirga. Nah, gereja Abu Sirga ini apa? Tempat yang dimana diyakini dan dipercaya 100% ini dimana Yusuf, Maria, dan Yesus pernah tinggal. Nah, kami jalan di Mesir, kami pergi ke piramida, kami pergi ke museum, kami ke Sungai Nil, semuanya aman. Lalu saudara, tanggal 25 kami pergi ke Taba. Ya, Taba itu adalah perbatasan dengan Israel. Jadi Mesir dengan Israel itu perbatasan darat, itu di dekat dengan Eliat atau Eliat, ya. Jadi namanya kotanya kota Eliat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami masuk ke Israel tanggal 26. Ya, tanggal 26 kami langsung ke Yerusalem. Nah, kami ke Yerusalem, kami pergi ke Bethlehem. Bethlehem ini daerahnya Palestina, ya. Jadi ada Israel, ada Palestina. Nah, kami masuk ke Bethlehem, kami tidur di sana, kami berjalan ya ke tempat di mana Yesus dilahirkan, kami pergi ke tembok ratapan, kami pergi ke kota Raja Daud, ya, kami pergi ke tempat di mana semua yang Tuhan Yesus pernah lakukan ketika di bumi. Nah, mulai tanggal 28, saya singkat saja. Nah, 28 kami ke kota Yerusalem tua, Old Jerusalem City, yang di mana di situ ada yang namanya Via Dolorosa, saudara. Nah, Via Dolorosa ini namanya jalan salib. Ini tradisi di mana pada saat itu Tuhan Yesus bawa salibnya, ada yang di mana Tuhan Yesus jatuh terus dibantu sama Simon dari Kirene, ya. Terus nanti ketemu dan lain sebagainya sampai disalibkan. Nah, waktu kami di stasi kurang lebih stasi 2 itu jam 8 pagi, saya ingat betul hari Sabtu tanggal 28. Nah, di situ tiba-tiba sepenglihatan saya ada orang-orang lokal yang lari. Warga lokal lari terus gedor-gedor, kalau bahasa Jawa itu semburat.
Dia ketok-ketok pintu, woi gitu. Nah posisi waktu itu kami sedang ada di satu pintu yang kami kelihatan namanya Dome of the Rock, saudara. Dome of the Rock ini kubah emas. Ya ini yang sangat penting bagi 3 agama besar di dunia. Nah bagi orang Kristen, Dome of the Rock itu pondasinya adalah Gunung Moria. Yang dimana Abraham mempersembahkan siapa? Ishak. Atau juga di situ yang lain apa yang penting di situ? Di situ dibangun bait suci. Yang pertama dan yang kedua, siapa yang membangun bait suci yang pertama? Ada yang tahu raja siapa? Raja Daud? Bukan, Raja Salomo. Yang kedua Raja Herodes. Setelah itu dihancurkan dan setelah itu nggak ada bait suci. Maka jadi Dome of the Rock di kompleks namanya Masjidil Al-Aqsa. Nah saudara ketika kami melihat tiba-tiba orang semburat lari. Nah disitulah HP kami kan bawa HP, ya ada yang pakai roaming, ada yang pakai sinyal ya dan sebagainya. Tiba-tiba HP kami menyala. Saya nggak tahu bahasanya apa karena itu bahasa Ibrani, saudara. Dan di situ ada tulisan emergency. Ada tulisan darurat. Nah setelah itu barulah ada suara sirine kota. Gitu. Saya coba berpikir positif, saudara ya. Wah ada apa ini? Ya. Lalu kami berangkat 23 orang total. 20 peserta, 3 diantaranya 1 tour guide atau owner daripada tour yang kita kerjasama namanya Pak Simon Aditan, owner GMT Tour, dan saya dan Bapak Gembala selaku pendeta. Jadi Bapak Gembala dan saya pendeta, jadi total 20 plus 3. Nah, lalu ada tour guide lokalnya namanya Pak Syadi. Pak Syadi ini orang Arab tapi Kristen. Nah Pak Syadi ini telepon ke agensinya, apa yang terjadi, what happened, apa yang terjadi. Nah ketika dia dapat dikasih tahu, dia nggak cerita dulu ke peserta supaya mungkin nggak panik gitu ya. Karena kan ada beberapa yang baru pertama kali datang. Kalau saya sudah 15 kali, Bapak Gembala sudah 55 kali. Memang ini pengalaman pertama kami ya. Sebelumnya tahun 2012 kami pernah lihat di Haifa. Haifa itu ada di tepi barat ya, satu garis dengan Gaza, saudara ya. Dan juga dengan Tel Aviv. Jadi Tel Aviv itu dekat dengan laut. Nah itu kami lihat sering ada rudal yang lokal ya, jadi rudal gitu terus nanti dihantam sama Iron Dome jadi mercon, jadi kembang api. Nah itu kami pernah lihat tahun 2013. Nah kali ini berbeda karena bukan dari dalam tapi ternyata dari luar. Nah singkat cerita kami lanjutkan perjalanan kami. Saya dikasih tahu sama Pak Simon Aditan ya yang kerjasama dengan kami. Beliau berkata begini, Pastor Yoel dan Pak Gembala, saya kasih tahu tapi tolong jangan kasih tahu peserta dulu ya supaya nggak panik. Ternyata jam 8 apa yang terjadi? Israel meluncurkan misilnya ke Iran. Itu serangan pertama, saudara. Nah, kenapa kita dikasih emergency? Ternyata diinfokan bahwa siap-siap counter attack dari Iran. Nah, itu jadi diinfokan karena pasti akan di counter attack atau serangan balik, saudara. Nah, saya nggak kasih tahu peserta, tapi namanya HP-nya peserta semua connect internet. Tiba-tiba muncul dari sosial media, ting tong, gitu. Israel attack Iran. Nah posisinya kami ada di namanya Holy Sepulchre. Holy Sepulchre itu adalah tempat yang dimana Yesus disalibkan, dikuburkan, dan bangkit versi yang saudara kita yang Katolik. Kalau yang Protestan namanya Garden Tomb. Nah di situ ada satu peserta, Pastor Yoel ada apa? Saya bilang, saya kasih tahu tapi jangan takut ya. Saya bilang gitu, tenang saya nggak takut, tenang. Saya kasih tahu, rudalnya udah terbang dari Israel ke Iran. Peng! Langsung matanya berkaca-kaca, saya tahu pasti khawatir dan cemas bisa pulang apa enggak, saudara ya. Nah lalu kami dari situ kami masih lanjutkan lagi sampai Garden Tomb. Jadi Holy Sepulchre kami ke Garden Tomb, kurang lebih dekat lah, kurang lebih ya 1 kilo gitu ya. Nah sampai di Garden Tomb sepenglihatan saya ada 3 kelompok. Ada satu grup Indonesia termasuk kami. Nah di grup yang satunya ini ada salah satu penyanyi artis terkenal ada di situ, saudara ya. Terus grup kami dan satu grup sependengaran saya ngomong bahasa Latin, berarti kurang lebih orang Spanyol atau grup dari Spanyol. Nah saudara, ketika lagi penjelasan, ini yang versi Protestan, jadi ada Bukit Golgota, ada kubur Yesus. Kami pergi ke kubur Yesus, kami mau foto. Nah waktu foto, HP nyala lagi, itu jam 10.15. Sirine kota juga nyala. Nah ini lebih parah, kami harus cepat-cepat masuk ke yang namanya bunker, saudara. Nah kami cepat-cepat disuruh masuk ke bunker, kami masuk 10.30, saudara. Nah di situ sudah nggak ada sinyal, nggak ada apapun, wah semua udah bingung ya. Di situ kita udah, waduh gimana ya. Saya mikirnya kalau saya simpel aja, saudara. Kalau waktunya mati pasti mati, kalau belum waktunya mati ya nggak mati, saudara. Ya sekalipun belum waktunya mati mau rudal itu ada di atas kepala kita, nggak mati. Tapi kalau waktunya mati kepleset di kamar mandi ya mati, saudara. Nah akhirnya kami masuk di bunker, petugas mengingatkan kami bahwa
sebentar lagi rudalnya Iran sampai ke sini. Wah itu sudah. Nah kami baru tahu ternyata di setiap situs yang ada di Israel itu memang karena ini kan negara darurat perang. Mereka punya namanya bunker-bunker yang memang tahan kalau kena dengan rudal itu tahan. Kuat begitu saudara. Ya. Nah kami ada di ground level sedangkan sudah disiapkan dibuka yang lantai bawah lagi. Jadi ini yang setara dengan yang ground level. Yang datar ini, tapi ada yang bawahnya lagi yang di bawah tanah. Itu udah disiapkan untuk kemungkinan terburuk. Nah di situ apa yang kami lakukan? Bapak Gembala mimpin dalam doa, kami bercanda gurau ya supaya nggak pada takut. Karena ada yang lansia-lansia, ada yang senior-senior. Bagaimana dengan mereka? Bisa kena panic attack, bisa kena serangan jantung, bahkan bisa stroke. Karena kepikiran toh. Nah jadi kita bikin santai, relax itu saudara. Ya. Nah lalu 10.30. Nah jam 11.30 tepat di atas kepala kami, di atas gedung itu, bunker itu, kami mendengar suara ledakan, dar, saudara. Sempat bergoyang, ya, tapi puji Tuhan kita bangga jadi orang Indonesia, kita tepuk tangan, wih, gitu saudara ya, supaya enggak wedi, iya toh, ayo. Saya bisa ketawa kalau di sana ya dak dik duk der, saudara. Nah singkat cerita saudara, kita ya bikin suasana santai. Nah saudara tahu, itu makanya saya percaya bahwa bangsa Israel ini biji mata Tuhan. Tuhan lindungi, karena gini, kekuatan misil atau rudal itu, ini saya kasih gambaran kepada saudara. Kalau nggak pakai Iron Dome itu gini sih, jadi kalau misalnya ada rudal dia dihantam, dar, nanti dia pecah jadi kayak mercon, saudara. Ya. Nah kalau tidak ada Iron Dome, itu jatuh di MCP misalnya, itu kena dampaknya sampai Araya saudara. Jadi yang di Batu aman ya, tapi sampai Araya kenanya, kurang lebih bisa 10-11 kilometer. Nah setelah dari situ kami nunggu setengah jam, kami disuruh cepat-cepat keluar dari Yerusalem. Nah kami menuju namanya kota Nazaret. Kalau saudara tahu Nazaret ini kotanya Yusuf, kotanya juga Maria, ibu Yesus. Nah kami cepat-cepat keluar, nah saudara perhatikan, waktu kami keluar kami disuruh cepat-cepat lari saudara. Kami lari, nah posisinya ada satu peserta yang ada agak sulit berjalan, jadi harus pakai kursi roda. Itu jadi didorong saudara. Waduh saya bayangkan itu kalau cepat bisa konsuwe tak melakukan lah. Mujizat terjadi saudara ya. Keluar dari kursi roda malah belayu ya. Puji Tuhan, mujizat terjadi di tengah-tengah rudal saudara ya. Nah akhirnya kami cepat-cepat masuk base. Jadi saudara bayangkan kami naik base keluar dari Yerusalem karena Yerusalem dievakuasi. Jadi targetnya 2. Tel Aviv sama Yerusalem. Ini target daripada pembalasan dari Iran. Waktu kami ke utara, jadi Nazaret itu ada di utara. Kami lari ke Nazaret saudara. Itu saudara bayangkan di base kami kelihatan rudal itu kayak gitu. Ya supaya nggak tegang ya kita gitu ya. Paling-paling peserta dalam hati ya wis dak dik duser saudara. Akhirnya kami sampai di Nazaret. Nah Nazaret ini kenapa aman? Karena kemungkinan nggak mungkin diserang. Itu ada alasannya tapi saya nggak bisa ceritakan. Intinya tempatnya aman lah gitu saudara. Nah waktu kami sampai udah nggak ada orang di tengah-tengah jalan. Mereka udah pada di rumah. Nah saya baru tahu karena memang ini negara darurat perang. Di rumah masing-masing sudah ada bunkernya. Jadi mereka sembunyi di bawah tanahnya mereka. Nah kami berangkat jam 12 sampai di Nazaret jam 2. Tapi walaupun rudal itu berterbangan, perut gak bisa ditoleransi, lapar Bapak Ibu. Jadi kita makan dulu ya, kita makan. Nah waktu kita makan makanan Italia, rasa Italiano cuisine gitu ya. Lah kok pas makan di situ kok bentuknya kayak bunker, apa memang disengaja ya supaya kalau ada apa-apa tetap bisa makan saudara ya. Jadi kita makan yang penting makan dulu ya, perut ini kan lapar, gak bisa ditoleran, makan dulu. Kita makan sampai jam 4 saudara. Jam 4 sore kita keluar, nah sebelah restoran itu ada gereja namanya Gereja Bunda Maria. Yang dimana dipercaya itu dulu rumahnya Ibu Maria, Dara Maria atau perawan Maria ketika dia mendapatkan pesan dari Gabriel bahwa dia akan mengandung Yesus. Nah waktu kita foto-foto saudara, alarmnya kembali nyala di HP kami dan sirine kota kembali nyala. Gitu saudara. Polisi ada langsung run. Waduh kita langsung cepet-cepet lari ke bis saudara. Masuk ke bis kita langsung ke hotel. Nah waktu kami ke hotel, kami check in sekitar jam 4:30. Baru naruh koper saudara, alarm bunyi. Nah itu kami turun ke bunker yang paling bawah. Jadi itu 3 lapis. Ada ground level, basement 1, basement 2, basement 3. Kami yang di bawah yang di pondasi. Nah itu yang videonya viral, saya masukkan Instagram, TikTok yang rame, bahkan sampai diliput beberapa media massa dan di TV juga. Di situ apa yang kami lakukan? Kami doa saudara. Kami doa, kami minta pertolongan Tuhan, karena gara-gara itu kami gak bisa pulang. Kenapa? Karena Dubai diserang, Qatar diserang, Abu Dhabi diserang, airportnya diserang juga, kan itu satu-satunya jalan. Kuwait, Lebanon kena serang saudara. Arab pun juga kena serang. Kami hanya bisa berdoa
Nah puji Tuhannya waktu kami di bawah ada wifi. Jadi istri saya, anak saya video call pengen tahu kabar kami. Ibu saya juga menghubungi. Ya puji Tuhan kami semua selamat. Akhirnya kami ngambil keputusan, kami diskusi ya. Siapa yang mau tetap lanjut di Israel dan siapa yang mau keluar. Karena satu-satunya opsi kita ke Yordania. Yordania itu sebelahnya Israel dan itu aman. Karena Yordania tidak ikut-ikut dalam perang itu, saudara. Nah, tapi ada 2 peserta yang tetap lanjut di Israel lah itu ya. Terus kita bilang, yo kon dewe ae. Ya gitu ya. Tapi akhirnya ya ikut semua saudara ya. Nah, hari itu hari yang paling menegangkan bagi kami. Karena itu kan pecahnya pertama kali perangnya itu. Sehingga apa yang terjadi saudara, ketika selesai situ, kami kembali ke atas kurang lebih sekitar jam 6, jam 7 malam. Baru mau templek kasur saudara, jadi mau geblak di kasur. Alarm nyala lagi, kami masuk ke yang namanya shelter. Nah shelter itu apa? Shelter itu adalah satu bangunan gedung yang dimana ini juga tahan atas serangan-serangan rudal. Saudara. Tapi kalau saudara tanya bunker sama shelter aman mana, kalau saya bunker. Karena bunker di bawah, kalau shelter di gedung, gedungnya ambruk ya, ambruk saudara ya. Nah akhirnya kami masuk di sana. Nah kalau pemikiran saya mikirkan peserta. Karena ini keluarganya orang, mereka harus pulang. Jadi kami terus mikirkan. Jadi sampailah saya setelah dari shelter 1 jam kami kembali ke kamar, saya dengan Bapak Gembala 1 kamar. Ketika kami sampai di kamar, saya terus terang gak bisa tidur saudara. Karena harus terjaga memastikan semua peserta aman. Ya. Tapi karena gak kuat ketiduran. Nah jam 2 saudara, tiba-tiba, nah disitulah, itu nanti saya tunjukkan rekamannya. Itu saya lihat dari kamar saya saudara, rudal itu dari sana ke sini, ada Iron Dome dan sebagainya saudara. Saya agak norak dikit, woi gitu ya. Karena kan biasa nonton film, ini kan asli saudara ya. Kalau kan biasanya kan di film, ini asli nyata. Terus akhirnya masuk shelter lagi saudara. Akhirnya kami masuk ke kamar, ya tidur, jam 7 kami putuskan keluar dari Israel ke Yordania. Nah saudara ketika sampai di Yordania, di perbatasan apakah berhenti rudalnya? Enggak. Di perbatasan kami lihat lagi rudal itu masih berterbang. Jadi di sana itu langitnya itu jarang awan saudara. Jadi kelihatan lebar sekali, luas sekali. Nah itu saudara, itu terbang, Iron Dome-nya menghantam dan sebagainya. Lalu kami masuk ke Yordania saudara, kami tetap berjalan, tetap lanjut kantor, kenapa? Karena nggak mau rugi, peserta tetap mau di tengah-tengah rudal jalan-jalan gitu, karena nggak mau rugi saudara ya. Jadi kita tetap jalan-jalan, tapi saya bersyukur Tuhan baik. Dan kalau saudara lihat hari ini ya, kami semua sampai di Malang dengan selamat, sampai di rumah masing-masing selamat. Semua karena pertolongan Tuhan yang sempurna, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara ketika kami sampai di Yordania, kami bersyukur, ini juga apresiasi buat KBRI di Yordania. Mereka menyarankan kami bagaimana cara kami keluar, karena pesawatnya terus terang nggak bisa, stranded istilahnya. Ya, jadi mereka usulkan ada 2, 1 Turki, 2 Mesir, dari Mesir. Nah Turki agak sulit karena kami harus ngambil pesawat. Yordan ke Turki itu kurang lebih, kota aman, Yordan ke Turki itu kurang lebih tiketnya sudah $1.600. Kalau dirupiahkan 30 juta lebih, 1 orang, 1 kepala. Nah lalu mereka menyarankan Mesir. Kalau Mesir kita turun ke bawah naik bis, kita naik kapal saudara. Nah waktu naik kapal dan puji Tuhan KBRI membiayai transportasi kita dan juga memberikan kita nasi kotak, ayam taliwang ya puji Tuhan ya. Tetap ingat perut ya. Apapun yang terjadi perut harus diingat saudara. Nah akhirnya kita turun ke Mesir dan rutenya saudara, jadi di sana itu penuh dengan tidak kepastian. Hari ini katanya berangkat batal, besok katanya berangkat batal. Kami 2 kali kami ngalami cancel. Harusnya tanggal 6 batal, jadi tanggal 8 batal. Tapi puji Tuhan kita juga apresiasi kepada Emirates bertanggung jawab. Kami dari Kairo, kami dilewatkan ke Turki. Ya, jadi kami naik Turkish Airlines, dari Turki kami ke Singapura. Nah dari Singapura baru kami semuanya jalan dewe-dewe, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Surabaya, kami ke Surabaya dan dari Surabaya kami ke Malang. Puji Tuhan saudara, ini cerita yang kesaksian yang nyata dan saya bersyukur ya Tuhan baik, bahkan 1 rudal pun kalau Tuhan tidak izinkan kena kepala, Tuhan tidak izinkan. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah saya akan tampilkan kepada saudara video-videonya supaya saudara tadi apa yang saya ceritakan nyambung, connect ya, relate dengan apa yang saya tampilkan. Tolong ditampilkan dulu sirine dan bunker Yerusalem. Nah tolong dikeraskan suaranya. Di saat ini ada alarm saat kami jalan, alarm. Ada peraturan ekstrim yang dikirim di HP setiap peziarah.
Dalam nama Yesus pasti aman, dalam nama Yesus pasti aman. Haleluya. Amin, amin. Kita bangkit berdiri, kita Nah, berdoa. ini waktu di bunker yang Yerusalem saudara ya. Jadi gedung ini setara bunker. Kita sedang berdoa di bunker karena Terima kasih Tuhan Yesus. serangan. Engkau baik buat kami. Amin. Kita tetap mengucap syukur ya kepada Tuhan Yesus. Nah ini saudara. Dem. Dekat sini berarti. Dekat. Nah, tapi tidak terlalu dekat. Dekat tapi kecil. Ya, kita cairkan suasana supaya nggak tegang. Agak goyang sedikit. Agak goyang sedikit. Gak kerasa sih. Harusnya di sini agak goyang. Enggak goyang ya. Saya kok enggak ya Pak ya? Agak goyang nih. Ini yang Pak Simon Aditan merasa kok kayak goyang, ada seperti ada gempa gitu ya. Nah ini situasinya waktu itu Bapak Ibu Saudara ya. Shalom dulur-dulurku, puji Tuhan kita di Yerusalem aman tentram, amin. Tuhan Yesus beserta kita, Tuhan Yesus melindungi kita, Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Yes Poya, yes. Yes Poya itu singkatan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus memberkati. Dari Yerusalem tanggal 28 Februari 2026. Shalom dulur-dulurku. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah ini saudara ya, jadi kita keluar itu yang kita lihat ya udah rudal-rudal itu sudah seperti kayak wah gitu ya saudara ya. Nah ini masuk di berita ya, serangan pertama. Nah ini saudara. Puji Tuhan. Nah saudara, jadi setelah serangan yang pertama itu mulai agak turun di hari kedua karena pemimpin Iran meninggal pada hari serangan yang pertama itu ya. Kalau saudara ikuti berita, itu meninggal setelah itu agak mereda makanya kita cepat-cepat keluar ya. Tapi setelah itu saya dengar ada tambahan-tambahan lain sebagainya. Saya nggak ngikuti karena terus terang kami sudah pindah ke Yordania. Nah sekarang boleh ditampilkan bunker yang di Nazaret. Nah ini singkat saja, ini kondisinya di bunker Nazaret. Ya. Nah ini kita doa saudara di situ ya. Apa yang kami lihat, Tuhan tolong biar firman lebih besar dalam hidup kami. Di situ pada tegang, ada yang nangis, ada yang cemas, khawatir, pasti ya manusiawi Kami sekali. menjalaninya, kami tidak sendiri, tapi kami bersama Engkau, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, mujizat itu yang ada dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk membuat kedamaian, ketenangan, sehingga kami tenang Tuhan dan kami boleh. Ya boleh dilanjutkan video selanjutnya shelter. Nah ini saudara, ini shelter. Nah ini saudara, jadi saya Bapak Gembala ini di shelter, saudara bisa lihat ya. Ini saudara bisa dengar suara pesawat dan rudal itu berterbangan itu. Pesawat. Nah itu saudara lihat ya. Itu bukan kembang api saudara ya. Kena saudara-saudara yang jadi mercon ya. Nah itu saudara. Itu jadi dari Iran, dari ini. Nah. Jadi terjadi jual beli serangan. Jual beli serangan. Jadi ada yang sana, ada yang kebalikannya. Nanti kita lihat sama-sama. Oh, itu saudara ya. Terus, intensif. Kalau saudara lihat itu terbang terus hilang, kemungkinan dia kehantam namanya Iron Dome ya. Dar, jadi dia jadi pecahan-pecahan. Nah ini, boleh dipercepat multimedia, dipercepat. Di Nazaret. Oh sebelumnya, agak sebelumnya.
Nah ini saudara, sebelumnya lagi. Nah ini saudara, jadi ada serangan balik tuh, ya. Kalau dari sana ke sini, sini ke sana, jadi kayak gitu saudara. Kita ngelihat kayak gajah lawan gajah, pelanduk di tengah-tengah gitu saudara. Nah ini saya ngasih kabar ke keluarga-keluarga di Indonesia, kami masih aman. Jam 2 malam, saat ini di Nazaret jam 4 pagi, ya jam 4 pagi. Dan kondisinya selama 2 jam ini saya tadi. Nah setelah ini kita langsung cepat-cepat berkemas. Tolong video berikutnya di perbatasan. Nah ini saudara. Nih. Rudal naik ke atas. Itu dia. Air domnya itu dia, itu air dom. Maaf agak alay ya, karena nggak pernah lihat rudal. Untuk menangkal serangan. Untuk menangkal serangan. Jadi itu berfungsi untuk menangkal. Wow. Nah itu. Nah, ini adalah mekanisme pertahanan. Karena ada rudal yang mau masuk dan dihantam di situ. Dari Iran. Gitu ya. Heboh lah waktu di sana saudara. Langsung dari imigrasi Yordania. Semi jadi jurnalis ya. Kendati demikian di langit-langit. Kita melihat bahwa ternyata masih serangan-serangan itu masih berlaku, tapi kita percaya ada perlindungan Tuhan Yesus Immanuel. Tuhan Yesus beserta. Haleluya. Video berikutnya. Nah ini kita bangga jadi orang Indonesia. Kita orang Indonesia. Di tengah-tengah ada seperti ini, tetap kita malah syuting di sini juga Pak Heri udah menunggu di sebelah. Seperti yang di sana juga ya. Ada Bob tukang sate. Ya supaya nggak tegang, kita banyak bercanda di sana. Nah saya juga dapat kesempatan puji Tuhan diwawancara juga beberapa media massa dan TV ini, tolong diklik cepat saja. Ini di Tribun Jabar saudara ya, waktu di Yordania. Klik. Ya ini jadi cerita sedikit. Nah ini saudara ya. Karena alarm cukup keras dan sirine kota Pak, jadi ada alarm. Selanjutnya yang Nusantara TV ya, Nusantara TV. WNI semua peziarah dievakuasi. Nah karena sudah terjadi masuk di koran juga, tolong diklik. Ini koran di Tribun Jabar. Ya, bukan tentang sayanya, tapi puji Tuhan di situ jadi media untuk saya cerita tentang Tuhan Yesus yang melindungi kami. Saya sebut Yesus Tuhan karena memang Yesus adalah Tuhan, ya. Dan juga ada Trans 7, ada Kompas TV juga ya, puji Tuhan. Terus ini kami ketemu dengan KBRI, tolong diklik dengan cepat saja. Ya, kita akan segera ketemu. Nah, ini waktu di KBRI ya, ini Pak Simon, kami bertemu dengan KBRI. Di situ kami bicara banyak untuk bagaimana kami bisa pulang. Jadi total di Yordania itu yang terjebak ada 11 grup 200 orang Indonesia WNI, termasuk kami ya. Nah ini ya. Terima kasih. Nah waktu kami jalan dan di Yordania, ternyata juga kami kelihatan ada rudal-rudal lah. Ini tolong ditampilkan, klik rudal di Yordania. Posisi nah, ini, saat ini kami berada di baptisan Yordania asli di Yordania, dan ini terlihat dari asli sini ya. seperti ada asap ngebul. Apakah mungkin ini rudal yang terjatuh? Wah. Nampak seperti rudal yang kayak jurnalis ya bahasa saya ya. Nampak seperti sekitar Yordania. Nggak mungkin sate ini dikebul, berapa ribu sate itu ya kalau sate ya. Terlihat jelas ada kepulan asap. Ya. Kemungkinan bisa rudal yang jatuh, misil yang jatuh dari padang gurun Yordania. Nah setelah itu kami melanjutkan perjalanan kami ke selatan. Tolong klik Exodus dari Yordania. Nah ini saudara, jadi kami antri kapal. Ini Jumat tanggal 6 Maret 2026. Kami lewat Laut Merah namanya Red Sea. Sampai di Aqaba dengan selamat. Nah waktu di Laut Merah ya kami melihat lagi. Tolong klik berikutnya. Nah itu saudara, kelihatan itu ya. Ada seperti kayak, karena di situ kan nggak ada awannya ya. Jadi kayak dipotong sama si rudal itu. Nah puji Tuhan ini tiba di Indonesia. Klik, puji Tuhan sampai di Juanda saudara. Kemarin tanggal 9 jadi minggu lalu ya. 9 Maret, mohon maaf 9 Maret ya, 9 Maret. Akhirnya sampai di Indonesia dan saya juga ucapkan terima Puji kasih Tuhan. buat setiap. Nah waktu saya di Mesir saya dapat kesempatan juga untuk mendoakan orang Mesir dan ada yang mengalami kesembuhan. Nah ini tolong ditampilkan lambung orang Mesir yang disembuhkan. Dalam nama Yesus mujizat terjadi. Dalam nama Yesus sembuh dan sehat. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. خلي جسمه صحيح خلي جسمه صحيح امين Apa yang dirasakan? بيسألك احسن lebih baik juga Lebih baik. Dia mengalami sakit lambung harus pakai obat apa sampai tertusuk-tusuk lambungnya ya atau ulu hatinya itu. Finish.
Jadi saya pakai bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Arab ya, karena orang Mesir pakai bahasa Arab. Dalam nama Yesus hamba mempercayai Tuhan. Sembuh, sehat, dan malam hari ini Tuhan tidak perlu minum obat lagi, hamba mempercayai Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. باسم الرب يسوع ما يلجأش للدواء تاني. أخبارك إيه؟ Ya, oke, Mas. Ya, lebih baik, Pak. Ya, dia bilang begitu. Sehat-sehat, saya percaya Tuhan Yesus sembuhkan. Jangan lupa saya dalam doa kata Ya, dia. ya. Nanti Anda bilang ke Pak Amin atau siapapun yang kesini, Anda sudah sehat karena Tuhan Yesus. يعني لما ربنا يكرمك ابقى عرفني انا على اساس ان انا اللي في مصر وهو هناك انه يعني ربنا كرمك بالشفاء وان شاء الله تنام مرتاح الليله دي. لو حصل لازم تعرف حد. خلاص حتى انا بقابل عم سمير على طول هنا. تمام. God bless you. ربنا معاك يا حبيبي. Amin, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, saya berharap kita jadi berkat dimanapun kita berada, saudara. Di tengah apapun situasi, Tuhan Yesus tetap dinyatakan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, selanjutnya ini penutup screenshot yang Tribun Jabar. Ini sudah sekitar 300 hari ini. Tolong diklik, sudah sekitar 300 berapa tuh? 362K ya, 300 ribu. Terus saya juga dapat kesempatan podcast di Good News di Jakarta, sudah 27 ribu, kalau kemarin 30 ribu. Bukan tentang saya, tapi sepanjang podcast saya menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur siapapun bisa lihat bahwa tiap orang harus tahu Yesus itu hidup, Tuhan kita hidup. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya akan tutup dengan 3 perenungan, pelajaran dengan firman Tuhan, apa yang saya alami, supaya saudara pulang gak perlu takut lagi, karena adakah saudara yang hari ini mengalami kepalanya lewat rudal? Saya rasa belum ada selain saya, saudara, dan jangan sampai ada. Ya. Nah, kita buka ayat yang pertama, Roma 8 ayat 28, ini yang saya sebut namanya blessing in disguise, saudara. Berkat yang tak terduga di tengah keterpurukan. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Mereka yang, saya mau tanya saudara, mengasihi Yesus? Masih doa? Masih baca Alkitab? Masih memuji menyembah nama Tuhan? Maka segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, saya percaya bahwa apa yang saya alami itu blessing in disguise. Kenapa? Karena dari rudal saya bisa mengabarkan Injil secara nasional. Karena diliput oleh TV. Dan seperti lagu berkata, sehelai rambut di kepala tidak dibiarkan rontok, maka gak akan rontok. Sama, rudal itu boleh di atas kepala kami. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan gak izinkan jatuh di kami, gak bisa saudara. Jadi hari ini apa yang saya mau sampaikan kepada Anda, semua hal yang buruk yang saudara alami, jangan mengeluh, tetap mengucap syukur, karena Tuhan akan mendatangkan kebaikan buat Anda. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara mengalami sesuatu yang buruk, percayalah kalau ada badai, topan, setelah itu pasti ada pelangi. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara habis ditipu orang, oh percaya berarti Tuhan akan ganti berlipat kali ganda. Kalau saudara tetap baik, tetap jujur, tetap benar, orang mau nipu silakan. Tapi Tuhan kita Tuhan yang hidup, Gusti ora sare, Dia pasti akan mengganti berlipat kali ganda saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, dari apa yang saya alami ketika saya ada di sana, saya jadi mengucap syukur hari ini kalau mengalami sesuatu yang enggak baik, saya tetap Tuhan, aku tahu bahwa di balik ini ada yang baik yang Engkau sediakan bagiku. Jadi hari blessing in disguise. Saudara harus tahu bahwa segala sesuatu Allah turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Ada lagu lama berkata, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya datangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku dan bagimu. Jadi ada saudara, blessing in disguise. Saudara ngalami satu ujian, saudara ngalami tantangan, ngalami cobaan, jangan lupa tetap mengucap syukur bahwa di balik itu semua pasti Tuhan rancangkan yang baik. Itu yang pertama, blessing in disguise. Yang kedua, saudara, sekalipun dalam lembah yang kelam, saudara gak perlu takut. Saya mau tanya, lembah kelam apa saudara? Saya ulangi lagi, apakah saudara sudah pernah mengalami rudal itu di atas kepala? Selain saya loh ya, sepertinya belum ya. Bagi saya itu lembah kelam.
Kami nggak tahu kami bisa pulang apa enggak, kami nggak tahu kami masih bisa hidup apa enggak. Tapi Mazmur 23 ayat keempat menyatakan apa saudara? Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Kenapa saudara gak perlu takut? Karena yang beserta kita siapa namanya? Yesus. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya pulang dari sana sini, udah gak takut lagi. Lebih gak takut lagi, sebelumnya gak takut, sekarang lebih gak takut lagi. Kenapa? Rudal boleh lewat kok. Cuma rudal apa? Yang lain lewat semua saudara. Jadi hari ini saudara gak perlu takut. Apa sih lembah kelam yang saudara hadapi? Saya kan gak tahu. Tapi dia Tuhan yang tahu, dia Tuhan yang maha tahu. Dan saudara menghadapi lembah kelam gak usah takut. Karena Tuhan pasti lindungi sampai saudara keluar dari lembah kelam itu. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara, selama saya ada di sana, saya mau katakan, saya seorang pendeta. Saya mau bilang, kalau saudara gak panggilan jangan jadi pendeta berat. Saya di tengah-tengah bunker, itu WA ada masuk sekitar puluhan sampai ratusan, yang WA kayak gini, Pastor, saya tahu pastor ada di dalam bunker, tapi boleh gak minta tolong pastor, doakan kami. Loh, lihat saudara. Saya sedang terhimpit, masih diminta tolong padahal saya yang tolong gitu saudara. Tapi saudara lihat, kenapa saya di tengah-tengah itu saya tetap berdoa? Karena saya punya Tuhan, Yesus yang di tengah himpitan sanggup dan mampu menjawab doa orang percaya. Saya doa dan saya bersyukur ketika saya ada di tengah-tengah, walaupun saya terhimpit, saudara, saya nggak cari pertolongan manusia. Saya mau katakan waktu di sana uang nggak berlaku. Ada orang yang kaya punya banyak uang, tapi nggak bisa nyarter pesawat, saudara, karena nggak bisa ditutup airspace-nya. Saya mau bilang, ketika airspace ditutup, Tuhan Yesus tetap membuka tangannya untuk menolong umatnya, saudara. Saya berdoa dan saya mendapat kesaksian, ada yang melalui doa, melalui WA, yang sakit koma, pulih, sadar, dan dokter menyatakan sehat. Kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, saya nggak mampu bayangkan. Saya lagi mikir, saya nggak mikir diri saya ya. Saya mikir 20 peserta ini pulangnya piye. Kembali ke Indonesia piye. Masih dari Indonesia WA lagi ke sana, minta tolong didoake. Minta tolong didoano. Tapi saya punya Yesus yang kalau kita berdoa, dia sanggup memindahkan gunung. Yang percaya katakan amin. Saya sangat percaya saudara. Nah, ketika saya berdoa, maka saudara jangan remehkan kuasa doa. Saya kemarin menatar PAW. Ada satu lagu rohani gini saudara, saya gak ada masalah dengan pencipta dan penulisnya atau penyanyinya. Tapi saya mau saudara tahu, kalau itu gak sesuai dengan Alkitab, hati-hati jangan saudara nyanyikan. Saya kasih tahu lagunya apa. Walaupun gunung tak berpindah. Kata siapa? Mana ayatnya? Yang saya tahu, gunung pasti berpindah saudara. Matius 17 ayat kesukaan kita semua ayat. Terakhir, Matius 17 ayat 20 saya bacakan. Yesus berkata kepada kita, kamu kurang percaya. Sebab Yesus berkata, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar, saudara tahu gak biji sawi sebesar apa? Saya kasih tahu ya, sebesar wijen, biji wijen segini saudara. Kecil, mentil, tahu wijen saudara yang diundi-undi itu ya. Sekecil itu. Hanya sekecil itu, tapi saudara lihat, kalau Anda percaya berkata kepada gunung, maka gunung ini gak ada ayatnya walaupun gunung gak berpindah. Mana? Gak ada. Yang saya tahu gunung pasti pindah saudara. Dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu saudara. Saya tidak tahu gunung apa yang saudara sedang hadapi. Gunung ini bicara kemustahilan. Kami waktu di sana ada kemustahilan. Kami gak bisa pulang. Karena pesawat tutup, airspace tutup, rudal sedang berterbangan. Gak bisa pulang. Gunung kan? Tapi Matius 17 ayat 20. Saya gak berkata, Tuhan, kalau gunung gak berpindah, enggak, Tuhan. Gunung yang kami hadapi pasti pindah dan Engkau yang memindahkan. Dan terbukti, kami bisa kembali pulang ke Indonesia. Gunung kami pindah karena iman di dalam Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saya gak tahu gunung apa yang saudara sedang hadapi. Lembah kelam apa yang saudara sedang hadapi. Kalau saya waktu di sana, saya mengalami lembah kelam dan gunung itu adalah rudal perang. Kami ada di tengah-tengah perang. Tapi kami punya Yesus yang dapat kami andalkan. Kami punya Yesus yang dapat kami percaya. Saya menjadi saksi kalau saya bisa pulang ke Indonesia dengan selamat. Karena Yesus itu hidup saudara. Jadi saya sangat percaya. Saudara tahu nggak waktu saya doakan yang sakit lambung itu saya doa di mana? Namanya Gereja Santo Simon. Atau dikenal kalau di Indonesia namanya Gereja Sampah. Kenapa? Karena di situ ada banyak tempat
pengelolaan sampah. Dan itu mayoritas orang Kristen. Tahu saudara cerita gereja Santo Simon? Bagaimana ceritanya? Waktu itu ada sebuah kekaisaran atau kerajaan yang minta untuk mereka pindah agama. Dan mereka menantang. Kamu harus pindah agama. Kecuali kalau kamu bisa buktikan ayat di Alkitab Matius 17:20. Kalau gunung itu bisa pindah, buktikan. Dan ada seorang namanya Santo Simon. Dia seorang, kalau sekarang pendeta. Dia berdoa berlutut, tahu saudara, gunung itu pindah 2 kilo dan jadilah gereja terbesar di Timur Tengah yang namanya gereja Santo Simon. Itu membuktikan gunung yang Anda hadapi pasti pindah dalam nama Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa yang saya dapat ketika saya ada di sana. Saudara nggak perlu takut mati, saudara. Kalau belum waktunya, tenang. Tapi kalau sudah waktunya, ya pasti mati, saudara. Dan saya mau yakinkan hanya yang di dalam Yesus yang beroleh sorga, yang percaya katakan amin. Saya sudah sampaikan tadi ya, saya nggak takut sekalipun rudal. Lek wayai belum mati, nggak mati saudara. Tapi lek wayai mati, saudara kepleset di kamar mandi, yo mati saudara. Artinya apa? Semua ada waktunya, yang percaya katakan amin. Dan kalau Anda masih hidup hari ini, pakailah hidup Anda untuk mengabarkan bahwa Yesus hidup dalam Anda. Yesus itu nyata dan Yesus sanggup menolong semua orang. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh haleluya. Saya pernah naik pesawat, waktu saya naik pesawat ke sebuah pulau, itu turbulensinya nggak ada awan tapi turbulensi itu paling bahaya karena ada anginnya. Itu sampai gini, meng gitu saudara. Tapi saya nggak takut, kenapa? Belum waktunya mati kok. Yang lain pada Tuhan. Saya cuma dalam hati gini, wis pasti aman kok. Saya tinggal tidur karena saya punya Yesus yang sanggup saudara. Amin. Nah sekarang saudara, saya mau kasih kesimpulan. Saya mau bilang, banggalah jadi orang Indonesia. Karena apa? Negara Indonesia ada yang paling aman dan paling nyaman di dunia saudara. Gak usah kabur-kabur kemana, stay di sini. Karena kalau Tuhan taruh Anda di Indonesia, Tuhan punya rencana buat Indonesia. Kasih tepuk tangan lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara mau kemana? Di sini paling enak, di sini paling nyaman. Di Timur Tengah, kalau panas-panas, lek dingin-dingin, perang belum kunjung usai. Di sini saudara, mau ngapain aja bebas. Haleluya, amin. Haleluya. Ya saya percaya apa yang kesaksian yang saya sampaikan kepada saudara menjadi kekuatan. Lembah kelam yang saudara hadapi, gunung yang sedang menghadap Anda, dalam nama Yesus sanggup untuk Tuhan pindahkan dan sanggup untuk Tuhan tolong. Mari saya undang worship leader dan pemain musik boleh kembali ke mimbar. Saya rindu siang pagi hari ini saudara, saya rindu untuk saudara tidak usah takut dalam hidup ini. Sekali lagi, saya sudah mengalami rudal itu ada di atas kepala, kami lihat rudal itu berterbangan. Tapi kalau kami sampai di tempat ini dengan selamat, kalau kami sampai di rumah kami dengan selamat, karena Yesus tolong saya. Kalau Yesus tolong saya, Yesus juga tolong Anda. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Lembah kelam apa yang saudara hadapi? Gunung apa yang sedang Anda hadapi? Saya hanya manusia biasa, tapi saya mau kenalkan ada Yesus Tuhan yang luar biasa, yang sanggup untuk tolong Anda dan saya. Mari kita boleh nyanyikan lagu ini sama-sama. Haleluya, haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, amin. Sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan dengan sungguh, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Amin. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan dengan sungguh. Sekalipun, amin. Lembah kelam, dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Oh haleluya, amin. Badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di
sisiku. Dengan sungguh katakan, aku percaya. Ini yang kami percaya Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi dengan sungguh katakan, aku percaya. Kami berkata dengan iman kami, berkat-Mu Tuhan, atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Silakan jemaat Tuhan, engkau boleh berdoa. Saya tidak tahu lembah kelam apa yang sedang engkau hadapi, gunung-gunung apa yang sedang engkau hadapi. Saya mau katakan, gunung-gunung itu akan berlalu, lembah kelam itu akan berlalu, sebab Yesus beserta dengan Anda dan saya. Belajar untuk melihat kehidupan, apa yang sedang terjadi, mungkin itu berat, tapi percaya bahwa berarti di tengah badai, setelah badai pasti ada pelangi yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Ketika saya menghadapi, saya bisa saja mengeluh, Tuhan ini kan acara rohani Tuhan, ini kan datang ke Yerusalem untuk acara ziarah rohani, tapi kok begini? Tapi saya memilih gak begitu, saya memilih untuk Tuhan, aku percaya Engkau pasti sertai aku sampai kembali ke Indonesia dengan selamat, dan Tuhan buktikan itu. Sebab Dia Tuhan yang kalau berjanji ya dan amin. Dia Tuhan yang kalau berjanji pasti digenapi. Digenapi pada waktunya. Tidak terlalu cepat, tidak terlambat, tepat pada waktunya. Tadi di awal saya sudah sebut, ada jemaat Tuhan yang engkau kalau tidur, engkau harus pakai obat. Itu pun gak bisa menyanggupi kebutuhan tidur Anda. Yang ada adalah Anda akan jadi stres, Anda akan jadi susah, karena obat itu bukan jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah datang kepada Yesus, serahkan beban, serahkan segala hiruk pikuk masalah, maka Dia akan berikan kelegaan bagi engkau. Siapa jemaat Tuhan yang saya sebut? Saudara kalau tidur harus pakai obat, boleh maju ke depan, saya mau berdoa buat Anda. Yang lain jemaat Tuhan tetap dalam kondisi berdiri dan berdoa. Saya tunggu di depan, jangan tunda, saya mau berdoa buat engkau. Oh rabakara labashikira labara bahara bakaya namakara basyara. Silakan, saya tunggu. Saya tahu ada. Tidak usah pedulikan yang lain. Saya mau berdoa buat Anda. Oh rabatakaya labasyata labakara labasyara labara labara. Siapa yang saudara kalau tidur harus pakai obat? Saya tunggu di depan. Kira labasyata labara bakara labasyara lab. Oh rabatakaya labasyata labahara makira labasyara labara bakara basyara. Oh rabatakaya labasyara labara labara labasyara labara. Oh baik, saya tahu orangnya ada, tapi saudara gak maju, saya tunggu nanti selesai ibadah, saya tunggu Anda. Saya rindu berdoa buat Anda, Tuhan mau sembuhkan Anda. Kalau Anda tidak melakukan itu, maka terus semakin lama Anda menunda, Anda tidur pakai obat. Saya tunggu nanti selesai ibadah, saya percaya Tuhan akan sembuhkan Anda. Dalam nama Yesus. Oh Rabasya. Boleh sama-sama kita berbahasa roh, yang sudah berbahasa roh boleh berbahasa, yang belum bermazmur. Oh rabasyara lamar, musik tersingar syara labara labata kara lamayera labara 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 syara labata kara lamayera labasyara labara 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 labara. Oh rabasyara labara labara labara. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Oh yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Syara labata kaya labasyara labara labara syara labara labasyara bakara labasyara labara. Sebelum saya rindu menyanyikan sebuah pujian, tadi saya sebut yang datang dengan sakit obat, tidur harus pakai obat. Yang kedua, ini gak perlu maju. Saudara sedang mengalami utang piutang. Saudara udah pakai banyak cara, Anda mau cari jalan kompas, Anda cari jalan tikus, tapi gak bisa kan? Karena cara manusia gak bisa. Tapi saya mau katakan hanya satu cara saja untuk saudara bisa menghadapi dan itu bisa lunas. Dengan kekuatan di dalam Yesus. Saudara yang saya sebut gak perlu maju, saudara sedang menghadapi utang piutang yang cukup berat, saudara merasa beban saudara berat, itu lembah kelam saudara, itu gunung saudara. Tapi pagi hari saya rindu iman saudara bangkit, Tuhan punya jutaan cara, bahkan milihan cara untuk menolong Anda. Yang penting Anda mau dan bisa untuk ditolong. Dengarkan saya, jangan pernah pakai cara manusia.
Kami bisa pakai cara manusia, kami bisa mungkin caranya gini, caranya gitu. Enggak. Kami mau pakai caranya Tuhan. Kami mau taat setia dengan Tuhan dan terbukti ketika Tuhan yang tunjukkan jalan, Dia yang mengembalikan, memulangkan kami semua dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Oh Rabbashara, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Oh Rabbashara, Dia tak pernah tinggalkanku, setia, amin, berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat, amin, dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap, amin, Yesus. Cuma Tuhan dengan percaya, dengan sungguh nyatakan ajaib Kau Tuhan, amin. Kau penuh dengan kuasa, pulihkan, amin. Oh, dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah. Oh Rabbashakarabu, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Coba dari kasih Tuhan aminkan setiap perkataan doa yang saya ucapkan. Aminkan dengan percaya, dengan suara yang lantang. Yang sakit sudah disembuhkan, amin. Yang lemah sudah dikuatkan, amin. Yang sedih sudah dihiburkan, amin. Yang sedang mengalami masalah utang piutang, Tuhan Yesus pasti menyertai sampai lunasnya. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan sudah sediakan pekerjaan, amin. Yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan sudah sediakan pasangan hidup yang terbaik. Kami percaya Tuhan sampai detik ini di gereja Yestoya Malang, mujizat masih terjadi di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita boleh berkata amin. Sebelum boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, silakan kembali duduk, puji Tuhan.